wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah, masih bisa mengamalkan rumah Allah, bahkan kita bisa beriktikaf. Senang sekali melihat masjid dipenuhi jamaah iktikaf. Karena itu mudah-mudahan gitu ya, tahun-tahun demi tahun di Banyumas kita ini, di Purwokerto kita ini, semua masjid baik di kota ataupun di dalam pedesaan gitu, malam-malam lampu masjid nyala terus. Sekarang alhamdulillah di masjid-masjid di kota ramai jamaah iktikaf. Harapannya di desa-desa ini ramai juga jamaah iktikaf. Yang sudah rutin iktikaf itu beberapa instansi yang meramaikan masjid-masjid. Mudah-mudahan seluruh instansi baik lembaga pendidikan atau perusahaan ya, punya kesadaran, menumbuhkan kesadaran dan mengajak segenap karyawannya untuk meramaikan rumah-rumah Allah, menyibukkan diri dengan ibadah di 10 akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, takmir yang saya hormati beserta jamaah, beserta kawan-kawan ikhwah, saudara-saudara dari UMP dari Muhammadiyah yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah ini kata yang mudah diucapkan tapi berat dilaksanakan. Kalau sekarang kan kita di 10 akhir Ramadan, apalagi jamaah yang iktikaf, kegiatan di masjid apa? Satu, ngobrol. Selesai ngobrol, baca Quran. Selesai baca Quran, HP-an. Capek, tidur. Bangun, wudhu. Sholat, baca Quran. Capek baca Quran, ngobrol. Capek ngobrol, HP-an. Tidur, bangun, baca Quran. Ya, istimewa. Iktikaf itu sangat istimewa. Tapi nanti kalau sudah keluar Ramadan, inilah pentingnya kita istiqomah. Satu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada hadis yang secara spesifik menerangkan fadilah keutamaan iktikaf. Bukan berarti bukan iktikaf ya. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal mencari-cari hadis yang menerangkan keutamaan iktikaf. Hadis-hadisnya itu bunyinya, ya'takifu Rasulullah fil asril awakhir. Rasulullah iktikaf 10 akhir. Riwayat yang lain Rasulullah iktikaf 10 awal. Riwayat yang lain Rasulullah iktikaf di 10 pertengahan kedua. Kemudian Rasulullah iktikaf sebulan. Rasulullah iktikaf 10 akhir. Rasulullah menghidupkan malam 10 Ramadan akhir dengan menghidupkan keluarganya, aiqadha ahlahu. Kemudian qiyamul lail. Spesifik keutamaan iktikaf tidak diterangkan. Tapi ada satu hadis, 2 hadis yang membuat kita bahagia. Satu, hadis riwayat, hadis tentang doa malaikat. Apa bunyinya? Fa idza shalla lam tazal al malaikah tusalli ma dama fi musalla. Ketika seseorang sholat di tempat sholatnya, malaikat senantiasa mendoakannya selama dia di tempat sholatnya. Tempat sholat itu di mana? Di masjid. Jadi yang iktikaf itu pekerjaannya menanti sholat. Selama itu malaikat mendoakan. Taqulul malaikah Allahumma ighfir lahum
tusalli Allahumma salli alaihim, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Ya Allah, berikan mereka selawat. Wah, ini hadis secara umum memberikan keutamaan, keterangan orang yang iktikaf mendapatkan doa malaikat. Iktikafnya 5 hari. Teman-teman Muhammadiyah di sini berapa hari? 3 hari, enggak apa-apa. Nanti selesai iktikaf wajib dari UMB, iktikaf mandiri masing-masing. Karena saya di Al-Irsyad juga iktikafnya 5 hari. Hari ini teman-teman Al-Irsyad di beberapa masjid di Purwokerto ada yang mudik punya keperluan masing-masing. Murid-muridnya juga iktikaf mandiri paling sedikit 3 hari. Ya, murid-murid dari SD sampai SMA wajib iktikaf 3 hari bersama bapak ibunya di masjid masing-masing. Baik. Jadi 3 hari, 5 hari di masjid. Kalau jamaah di sini kan 10 hari berarti ya. 9 hari, oh iya 9 hari. Selama itu dapat doa dari malaikat. Doa malaikat itu mustajab. Ini yang membuat kita senang berdiam diri di masjid. 1, doa malaikat. Yang kedua, intizarus shalah ila shalah, menunggu sholat ke waktu sholat yang lain. Jadi yang iktikaf itu habis subuh duduk, ngantuk tidur, hilang ngantuknya bangun mandi baca Quran, terus nunggu waktu sholat zuhur. Selama itu nunggu waktu sholat dapat doa malaikat, dosanya diampuni. 3 hari, 5 hari kayak gitu, 9 hari. Istimewa. Tujuan kita masuk masjid itu sama seperti kita masuk ke rumah orang, ada keperluan dengan orang. Kita punya hajat. Saya datang ke sini, saya ada perlu, tolong saya dibantu. Kita berharap kalau kita masuk ke rumah orang yang kita perlu sama dia, kita nggak pergi kecuali kalau kita sudah dapat bantuan. Sama kita iktikaf di sini, yang paling kita minta dari Allah apa? Ampunan. Kata salah seorang ulama, kita nggak keluar dari masjid iktikaf ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu di 10 akhir Ramadan, doa yang hendaknya selalu kita baca di malam harinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, menyukai maaf, maka ampunilah aku. Jadi kita nggak pergi kecuali kita meminta merengek-rengek sampai Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan niat dan doa yang tulus dan jujur ingin mengharap ampunan. Bukan hanya sebatas lisan yang mengucapkan doa, tapi hati lalai. Atau hanya sebatas ritual, tapi hati lalai dari apa yang diminta. Allah memberikan, mengabulkan doa dari hati yang khusyuk, yang benar-benar tulus, jujur ingin meminta kepada Allah. Tapi kalau doanya lalai, ngantuk. Maka hadis Nabi, yustajabu li ahadikum, doa seseorang dikabulkan malam yasta'jil, selama enggak buru-buru tergesa-gesa. Innallaha la yastajibu doa min qalbin lahin. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Makanya kalau ngantuk, hilangin dulu ngantuknya. Kalau qiyamul lail, kemarin saya ngeliat itu ada teman kita sudah salam sholat witir, saya lihat iseng-iseng nengok belakang, masih gini dia. Terus bilang, wah ini bahaya ini Pak, sholat ngantuk seperti itu. Apa bahayanya? Seharusnya minta surga malah minta neraka. Ini bahaya doanya, bahaya sholat posisi ngantuk. Makanya Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kerjakan sholat atau jangan berdoa pada saat kalian mabuk. Itu awal tahap dilarangnya khamr. Nggak boleh minum khamr kalau mau sholat. Akhirnya selesai sholat, sahabat minum lagi, mabuk lagi. Karena khamr itu bertahap, tidak langsung, haram. Baik, kembali lagi ke keutamaan iktikaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah banyak berfirman tentang istiqomah. Saya akan bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah memerintahkan kita senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fastaqim kama umirta,
Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomah itu bahasa sederhananya artinya adalah tetap taat, tetap melaksanakan kewajiban, dan menjauhi larangan. Istiqomah itu tetap taat sepanjang masa dan tetap meninggalkan, menjauhi dosa-dosa. Nah, kita dituntut oleh Allah tidak hanya taat di bulan Ramadan atau tidak hanya istiqomah di bulan Ramadan, keluar Ramadan, ibadah-ibadah kita, mujahadah kita, latihan-latihan kita, mendisiplinkan diri beribadah di bulan Ramadan. Nanti ada buahnya, ada hasilnya di bulan Syawal, yaitu yang Syawal secara makna artinya peningkatan. Tapi nyatanya tidak meningkat. Kita di sini etikaf, baca Quran, ngobrol, HP ya, tidur, bangun, baca Quran, zikir, sholat, tidur, ngobrol, HP ya, baca Quran, kemudian dengerin kajian. Biar kita istiqomah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik, sahabat yang hebat. Jamaah jangan bayangkan ketika Rasulullah berpesan kepada Anas, Anas adalah orang dewasa. Enggak. Anas itu ketika Rasulullah datang ke Madinah umurnya 8 tahun. Berapa umur Anas saat Rasulullah datang ke Madinah? 8 tahun. Rasulullah itu peduli dengan anak-anak. Ya. Rasulullah itu sangat peduli dengan anak-anak dan sangat peduli dengan para remaja, para pemuda. Dan banyak sekali nasihat-nasihat dari Al-Quran yang Allah abadikan, nasihat orang-orang soleh zaman dahulu yang menasihati anak-anaknya. Paling banyak panjang nasihatnya itu dari Luqman dalam surat Luqman. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Nabi Ibrahim menasihati anaknya. Ya bunayya. Yakub menasihati anaknya Yusuf. Ya bunayya. Ini kepedulian Al-Quran kepada anak-anak itu besar. Karena itu jamaah, masjid yang bagus bukan hanya masjid yang dipenuhi jamaahnya orang dewasa. Justru kasihan kalau masjid itu isinya hanya orang dewasa, anak-anaknya kemana, remajanya kemana. Karena itu jamaah takmir khususnya sabar menghadapi ributnya anak-anak remaja di masjid. Kebanyakan takmir itu mohon maaf nggak sabar, tidak ramah kepada anak-anak sekolah. Ya, beberapa hari yang lalu ada salah seorang kepala sekolah Islam Purwokerto, saya kasihan dengan sekolahnya. Sudah jauh-jauh hari menghubungi salah satu masjid karena guru-gurunya mau iktikaf beberapa hari di masjid itu, diiyakan, disetujui, suratnya diterima, boleh katanya iktikaf di situ. Giliran sudah kemas-kemas barang, sudah mau bawa karpet, bawa kompor, bawa alat tidur, mau pergi ke masjid itu, tiba-tiba secara sepihak takmirnya membatalkan. Ini kasihan. Banyak takmir yang seperti ini. Kurang care dengan sesama muslim, hanya care kepada sesama warna dan golongan, merasa takut disaingi kalau yang tidak sewarna dengan mereka masuk ke masjid mereka. Ini tidak bijak, ini tidak dewasa. Padahal yang iktikaf itu guru-guru dari salah satu sekolah. Saya nggak bilang guru-guru al-irsyad ya, kalau kita alhamdulillah tidak ada masalah dengan masjid-masjid punya langganan ya. Sekolah lain yang itu guru-guru. Terus anak-anaknya, anak-anak sekolah SMP, SD, SMP, SMA yang ini iktikaf itu takmirnya kurang ramah. Padahal Islam itu sangat peduli dengan anak muda. Dan Rasulullah di awal dakwah itu sangat peduli dengan anak muda. Buktinya, jamaah jangan kira 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu masuk Islam usia dewasa kayak jamaah, enggak. Itu anak muda, remaja semua itu sahabat yang 10 dijanjikan masuk surga. Itu anak muda semua. Zubair bin Awam masuk Islam usia berapa? 15 tahun. Artinya Rasulullah itu sama anak usia 15 tahun itu semangat mengajak masuk Islam. Zubair bin Awam masuk Islam usia 15 tahun. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah masuk Islam usia 16 tahun.
Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam usia 17 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam usia 28 tahun. Abdurrahman masuk Islam pada usia 30 tahun. Dalam satu riwayat Umar masuk Islam di Mekah usia 27 tahun. Mana ada orang tua? Mohon maaf ya Pak ya. Rasulullah itu sangat peduli dengan anak muda. Karena Rasulullah tahu Al-Quran itu juga memberikan perhatian kepada anak muda. Caranya Allah abadikan gimana perhatian Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya aqimis shalah. Nak, jangan syirik. Nak, dirikanlah salat. Luqman nasihati anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intakum misqala habatin aw khardalin fis sama'i aw fis sakhra. Sekiranya ada satu kebaikan seberat biji sawi yang dikerjakan orang di tengah gurun atau dikerjakan orang di tengah lautan yang dia sendirian, pasti Allah akan balas kebaikannya itu sekecil apapun. Ini semangat Luqman menasihati anaknya. Demikian pula Ibrahim menasihati anaknya. Ya, kepedulian Al-Quran kepada anak muda itu besar. Tapi sekarang miris, kasihan, kebanyakan masjid mayoritas dihuni orang dewasa. Anak mudanya itu, jamaah sabar, biarin ada anak muda remaja itu main game. Tadi malam saya lagi tidur itu ya, saya terbangun jam 12:30. Dengerin, ada ternyata anak-anak di samping saya, anak remaja SMA atau SMP lagi main game join. Suaranya kenceng gamenya itu. Saya tidur di sebelahnya. Kipasnya gung, saya padahal udah kedinginan ya, tidurnya di luar masjid. Mas, daripada begadang, lebih baik baca Quran. Apa kata mas-masnya? Sudah Pak, tadi sudah baca Quran. Daripada saya menasihati lagi, daripada begadang, lebih baik tidur. Nanti qiyamul lail bisa bangun. Saya tidur masih itu main game, wangu. Udahlah, biarin lagi. Sabar, orang tua harus sabar menghadapi anak-anak. Anak-anak remaja itu berproses, nggak bisa seperti bapak-bapak tenang, khusyuk, ngantuk gitu ya. Anak remaja itu energi, tenaga, pindah ke sana kemari. Nggak bisa anak remaja itu suruh diam kayak bapak-bapak gini. Dia gerak aktif ke sana kemari. Kalau nggak ngobrol bercanda, kalau nggak duduk lari-larian. Itu di masjid seperti itu anak-anak. Nah, kalau menginginkan sempurna agar mereka seperti kita, nggak bisa. Makanya orang dewasa, takmir, jamaah harus sabar menghadapi anak-anak. Biar anak-anak itu betah di masjid. Jadi jangan dianaktirikan, apalagi dimarah-marahin. Saya masih ingat betul dulu waktu SMP, mampir ke salah satu masjid di kampung, mau buang air kecil, dimarahin sama takmir marbotnya. Salah saya apa? Masa saya mau pipis di jalanan? Orang ke kamar mandi masjid kok dimarahin. Di masjid atas mau sholat zuhur, masjidnya digembok. Ini kasihan banget, padahal masjid wakaf. Tapi digembok, bayangin. Orang mau sholat susah. Ini ada lagi, nggak boleh tidur di masjid. Gimana ini takmirnya? Orang tidur di masjid kok nggak boleh? Ya, maka ini kasihan ini. Bukan kasihan yang wakaf masjid, yang sudah infak buat maksimal dapat pahala. Akhirnya baik, kita balik lagi ke istiqomah. Istiqomah itu tetap taat pada Allah dan tetap meninggalkan dosa. Ini berat. Di zaman yang fitnah dosa begitu mudah didapatkan. Sekarang kita di masjid bisa taat, teman-teman kita taat, teman-teman kita baca Quran, kita ikut termotivasi ingin baca Quran. Teman kita masih sujud, masih sholat, kita tergerak ingin sujud, ingin sholat juga. Kita masih ngobrol di masjid sama teman-teman saat itikaf, teman-teman sebelah sana pojok asik baca Quran. Itu mendorong kita berhenti ngobrol, ambil Quran. Ini di masjid sangat mendukung, didukung oleh teman-teman yang juga sama-sama ingin mencari kebaikan. Tapi nanti ketika kita di luar Ramadan, kita berjuang sendiri-sendiri. Karena itu cara taat terbaik, cara mudah taat itu taat bareng-bareng. Biar bisa taat bareng-bareng, kumpul di komunitas yang taat bareng-bareng. Atau cari teman yang bisa mengajak kita taat kepada Allah. Meninggalkan teman yang kalau berkawan dengan dia,
tambah lalai, tambah guyonannya, tambah banyak ketawanya, hatinya jadi keras, jadi susah ibadah. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dia istiqomah di atas iman dengan melakukan amal soleh. Dan ia continue terus-menerus beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik, berusaha menjauhi meninggalkan maksiat dosa-dosa. Dan ia senantiasa berjuang melawan hawa nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan, tapi dia lawan. Maka ini wali Allah. Nanti saat meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun lagi malaikat, datang lagi malaikat saat sakaratul maut. Orang yang beriman semasa hidupnya senantiasa beriman, beramal soleh, istiqomah di atas ketaatan. Orang beriman namanya juga manusia, dia tiba-tiba teringat dengan istrinya, ya Allah, nanti istri saya ngasih makan siapa? Orang beriman itu ada rasa sedih dan gak tega, kasihan meninggalkan anak istri, teringat anak-anaknya, nanti siapa yang ngurus anak-anaknya. Disitulah Allah menurunkan rahmatnya, la takhafu, jangan khawatir, nahnu awliya'ukum fil hayati dunia, kami akan mengurus keluarga kalian, gak usah khawatirkan keluarga. Jadi orang beriman itu yang seharusnya sedih meninggalkan anak istri, meninggalkan dunia, terbayang istrinya atau terbayang nafkahnya, wajibnya kepada ibunya mungkin, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan bersedih, kami yang ngurus keluarga kalian. Akhirnya diperlihatkan tempatnya di surga sesuai dengan level masing-masing, sehingga dia meninggalnya tenang. Subhanallah. Itu saat sakaratul maut. Dalam kubur saat sempit gelap, ada yang menemani dari amal solehnya. Saat terjadi hari kiamat ketakutan luar biasa, maka mereka diberi rasa aman oleh Allah. Yang merasakan aman, ketenangan di hari kiamat adalah orang yang takut kepada Allah di dunia. Yang merasa aman, tenang di akhirat, yang di dunia nggak merasa aman kepada Allah. Kita yang sudah beriman, beramal soleh, tidak merasa aman dari makar Allah. Tadi kita itikaf di sini. Selama kita di masjid sini, selama itu malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita yang di masjid ini. 3 hari berarti doa malaikat itu pagi, siang, malam, nggak ada bosan-bosannya. Pagi, siang, malam, malaikat itu doa terus untuk yang di masjid. Tapi ada catatan lain, surat An-Najm. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di atas langit memintakan ampun, meminta syafaat kepada Allah untuk yang di bumi, tapi Allah nggak izinkan kecuali kalau Allah ridho dan izinkan. Artinya, ada di antara kita di sini yang itikaf, ada yang Allah dari doa malaikat dikabulkan doanya sehingga keluar di sini dapat ampunan. Ada juga mungkin wallahu alam di antara jamaah karena satu dan lain hal Allah nggak izinkan dia dapat ampunan. Seperti memutus tali silaturahim, seperti durhaka kepada orang tuanya, atau istri durhaka kepada suaminya, enggak, atau punya hutang. Jadi kita itu nggak merasa aman jamaah walau kita sedang ibadah. Ini makna firman Allah, fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Nggak ada yang merasa aman dari siksa Allah, dari tipu daya Allah, kecuali orang yang rugi. Orang beriman itu 2, harap dan cemas. Orang beriman itu dua sifat, 2 hal terkumpul dalam hatinya, harap dan cemas. Harap ibadahnya diterima, Allah dapat pahala. Cemas ibadahnya nggak diterima. Berharap agar hidupnya istiqomah, cemas nanti keluar Ramadan balik lagi maksiat. Orang beriman itu nggak aman. Orang beriman tidak merasa
Aman. Yang sudah banyak beramal soleh merasa nggak aman. Nggak aman apa? Khawatir, cemas ibadahnya nggak diterima. Jadi nggak ada kita itu merasa aman-aman. Yang kita rasakan ketenangan dan harap, tapi juga ada kekhawatiran sesuai dengan level iman masing-masing. Semakin tinggi imannya, semakin besar kecemasannya, imannya, amalnya tidak diterima. Ini yang membuat orang beriman itu kalau sudah dari awal Ramadan sampai sekarang sudah maksimal ibadahnya Ramadan, tetap saja dia merasa kurang. Ini yang mencegah dia dari sifat sombong. Jadi orang beriman yang beramal soleh justru jadi orang yang paling rendah hati, merasa paling kurang amalnya. Yang merasa amalnya paling bagus justru ini orang nggak ngerti. Jadi nggak aman. Artinya jamaah, segala amal yang telah kita lakukan sudah lewat dan kita tidak tahu diterima atau tidak. Tersisa hari ini dan esok belum tentu datang. Tersisa hari ini, kemarin sudah hatam Al-Quran 2 kali hatam, sekarang hari ini belum baca Quran. Orang beriman itu seperti itu. Orang beriman yang telah lalu dibiarkan lewat. Hari ini dia beramal, mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol. Kita hari ini belum baca Quran karena duduk di sini. Belum zikir pagi karena masih di majelis ini. Ya apa tidak? Dari nol kita hari ini. Kemarin sudah. Sekarang dari nol lagi. Hari ini kita beramal. Pagi hari kita bisa baca Al-Quran 5 lembar. Jangan ditunda, nantilah. Habis zuhur. Habis zuhur datang teman-teman ngobrol sampai asar. Gak jadi baca Quran. Apa yang bisa dikerjakan di pagi hari, kerjakan di pagi hari. Jamaah sudah ada niat sodakoh 50.000, langsung dikeluarin. Jangan ditunda nanti-nanti. Nanti malah ke warung beli paket data. Nggak jadi sodakoh. Ini apa yang bisa kita kerjakan pagi hari, kerjakan di pagi hari. Jangan ditunda nanti. Ini tinggal 5 lembar atau 3 lembar, rampung 30 juz tadarusnya. Nantilah. Akhirnya ngobrol sampai selesai. Jadi nggak rampung Al-Qurannya 30 juz. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, dikerjakan. Yang bisa diusahakan. Jangan nunggu sampai besok, jangan nunggu sampai nanti. Salah satu tipu daya setan, salah satu jerat setan, cara setan menipu kita, taswif, saufa, nantilah. Yang masih muda, lalai ke kafe, nongkrong, HP, Instagram, TikTok, scroll HP-an sehari-hari. Giliran sholat, berat. Nantilah. Ini cara setan menggoda kita. Kita digoda sama setan dengan gerak nanti. Akhirnya menunda-nunda, panjang angan-angan, banyak angan-angan, tertunda segala bentuk kebaikannya seharusnya bisa dikerjakan hari itu. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman senantiasa baik kalau dia senantiasa memiliki niat untuk melakukan kebaikan. Jadi kita selalu pasang niat. Amal kita yang kita kerjakan, ikhlaskan untuk Allah. Koreksi hati kita, koreksi niat kita. Saat baca Quran, ada rasa berat, ada rasa enggan, ada rasa malas, perbarui. Ya Allah, jadikan amal ini ikhlas untukmu. Saat tarawih rasanya berat, sudah ngantuk, capek, perbaharui niat. Ya Allah, jadikan sholat ini ikhlas untukmu. Dan ini salah satu sebab Allah mengabulkan doa kita. Kita senantiasa ingin melakukan kebaikan. Sebagaimana kita banyak maunya terhadap kehidupan dunia materi. Pingin banyak ini, pingin ini. Dunia, kita pingin banyak maunya. Akhirat, kita juga harus banyak maunya. Saya ingin nanti umrah. Mudah-mudahan tahun depan bulan Ramadan bisa umrah. Karena umrah di bulan Ramadan senilai haji. Masya Allah ya. Masjidil Haram di bulan Ramadan, puncaknya di 10 akhir Ramadan. Jamaah haji saja itu 4 juta. Jamaah Ramadan sampai 7 juta. Luar biasanya kaum muslim. Ya, luar biasa semangatnya kaum muslim ibadah. Nah, kita ada niat juga jemaah.
Niat itu gratis, mimpi itu gratis, doa itu gratis. Berdoalah meminta kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah bisa didapatkan melalui doa. Rizki Allah, kesempatan umroh, kita minta pada Allah. Barangkali Allah mengabulkan, memberikan kita jalan. Alhamdulillah bisa umroh. Jadi kita senantiasa baik selama kita memiliki niat. Ya, niat dan keinginan yang jujur, apa adanya, tulus dan motivasi yang kuat untuk melakukan kebaikan. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan agar bisa istiqomah. Yang pertama, at-tawajjuh ilallah, senantiasa menghadap kepada Allah. At-tawajjuh ilallah, senantiasa berharap, mengadu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam rangka agar kita senantiasa connect dengan Allah, agar senantiasa terhubung dengan Allah, Allah membebani kita salat 5 waktu, agar di sela-sela aktivitas kesibukan kita dengan dunia 5 kali wajib kita salat. Bentuk salat terbaik berjamaah di masjid. Dan sholat berjamaah di masjid salah satu sebab yang bisa membuat kita istiqomah di atas kebaikan ketaatan. At-tawajjuh, senantiasa kembali menghadap kepada Allah. Karena itu ciri hamba yang senantiasa munib, inabah, kembali kepada Allah, dia jaga sholat duha di pagi hari paling sedikit 2 rakaat. Diniatkan kita tidak akan meninggalkan sholat duha semasa hidup kita. Kita berusaha menjaga sholat duha sedikit, paling sedikit 2 rakaat. Diniatkan. Baik. Jadi sholat duha itu dalam rangka salah satu biar kita kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah memuji Nabi Ibrahim, Ibrahim itu senantiasa, ya Allah, Ibrahim itu senantiasa mengadu, mengeluh kepada Allah, ya Allah, senantiasa kembali meminta kepada Allah. Dan betapa senangnya Allah kalau kita senantiasa, ya Allah, senantiasa meminta, mengadu, meminta kepada Allah, berdoa, senang. Beda sama kita manusia, dikit-dikit minta, dikit-dikit minjem duit, dikit-dikit minjem duit. Apa nggak ada orang lain yang dipinjemin selain di sini? Kesel kita ya kalau ada orang terus minta-minta. Tapi Allah sangat senang kalau kita terus meminta pada Allah. Baik jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, al-ikhlasu lillah, senantiasa ikhlas kepada Allah. Ketiadaan ikhlas, amal yang dikerjakan tanpa ikhlas, dan yang kedua tidak benar dalam tata cara pelaksanaannya, tidak sesuai petunjuk Nabi dalam setiap ibadah. Sudah ikhlas tapi tata cara pelaksanaannya salah, ini membuat kita digambarkan oleh Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pada hari kiamat kelak Allah perlihatkan amal-amal yang dikerjakan manusia dan kami jadikan amalnya hangus sia-sia. Salah satu sebabnya nggak ikhlas. Bayangin, dari awal Ramadan sampai sekarang, katakanlah kita kurang ikhlas. Ya Allah, kasihan. Ada orang bisnis berusaha mencari keuntungan, profit. Nggak semua orang yang bisnis berdagang dapat keuntungan. Dapat balik modal saja sudah alhamdulillah. Yang bisnis mencari dunia, ada yang berhasil dapat, ada yang nggak dapat. Yang ibadah juga sama, ada yang dapat pahala, ada yang nggak dapat pahala, ada yang hanya dapat puasanya saja itu, yang dapat dari puasanya hanya lapar dan hausnya. Ini jadi pengingat buat kita semua. Dari bacaan Quran kita, mana berapa persen yang bacaan Quran kita itu selama Ramadan yang ikhlas? Yang ikhlas dalam sedekahnya, yang ikhlas dalam sholat tarawihnya, imamnya bagus suaranya atau nggak bagus suaranya, imamnya panjang ayatnya atau pendek bacanya, orang beriman tetap ikhlas. Kalau kita kan masih milih-milih, kalau bagus senang ikhlas, kalau imamnya bacaannya suaranya nggak bagus, selesai. Padahal ayatnya sama. Ya, cuman karena ayatnya nggak familiar dan karena suara nggak bagus, kita jadi kita ikhlasnya itu masih sesuai dengan syarat dan ketentuan kita. Tidak dulu sesuai dengan syarat dan ketentuan Allah.
ngeluh-ngeluh gitu, imam kelamaan gitu. Enaknya masih milih-milih. Nah, kita latihan belajar bagaimanapun kondisi kita, kita senantiasa ikhlas, dan ikhlas ini yang membuat amal kita tidak sia-sia. Dan ada dosa yang membuat amal yang dikerjakan terhapus. Hindari dosa-dosa ini. Dosa-dosa ini membuat amal kita sia-sia. Satu, murtad. Semua amalnya selama Islam hangus. Artis-artis yang murtad mati masuk neraka, abadi kekal di neraka. Amalnya nggak manfaat selama Islam. Murtad. Dua, syirik besar. Berkurban untuk selain Allah, meminta kepada selain Allah, melakukan perbuatan sihir ritual santet, amalnya terhapus. Dosa yang ketiga, syirik kecil, riya. Kalau murtad, syirik besar menghapus semua amal. Sedangkan syirik kecil seperti riya, hati-hati ya kalau lagi i'tikaf, pasang foto di masjid sedang i'tikaf. Nanti khawatirnya masuk riya. Riya itu halus, kita nggak sadar. Pahala i'tikaf selama 3 hari 5 hari hangus. Nggak apa-apa. Hati-hati kalau lagi umroh, selfie depan Ka'bah, nggak ada yang melarang. Cuma nanti riya halus, ingin dipuji, amalnya halus. Karena itu Rasul lebih khawatir. Rasul lebih khawatir kita kena riya daripada ketemu Dajjal. Karena yang ketemu Dajjal ya orang akhir zaman. Sedangkan riya senantiasa setiap hari kita itu diuji oleh Allah dengan rasa ingin dilihat, rasa ingin di-like, rasa ingin dipuji. Semua orang merata kena penyakit ini. Ustadz juga kena, jamaah juga kena, takmir kena riya, yang sodakoh kena riya, yang suka sosialnya tinggi, aktivitas kena riya. Semua orang terjangkit kena riya, potensi riya, kecuali yang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari riya. Ini hapus. Cuman riya itu menghapus amal yang dalamnya ada unsur ingin dipuji. Hati-hati. Karena itu amal terbaik, amal yang dirahasiakan. Yang dapat naungan pada hari kiamat 7 golongan itu salah satunya rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina, laki-laki atau wanita sendirian entah baca Quran, entah doa, entah sholat, tiba-tiba ingat Allah, menangis takut karena Allah atau rindu karena Allah atau ingin surganya, menangis sendirian, nanti dapat naungan pada hari kiamat. Beda menangis tangisan buaya. Apa tangisan buaya itu? Mohon maaf, acara seminar disetel musik yang sedih, diingat-ingatkan dulu orang tuanya, pada nangis-nangis itu audien ya. Ini tangisan palsu. Tangisan palsu, nanti sampai di rumah nggak ingat lagi sama bapak ibunya. Di sini nangis takut sama Allah, giliran sendirian maksiat lagi. Ini tangisan palsu, tangisan buaya. Tangisan asli, nggak ada orang melihat kita menangis. Kita berdoa meminta surga atau dijauhkan di neraka. Kita meminta berdoa teringat dengan dosa-dosa kita, ingin agar Allah mengampuni dosa kita, berlinang air mata kita. Teman kita di sebelah nggak tahu kita nangis. Inilah tangisan yang bermanfaat pada hari kiamat. Matanya tidak akan sentuh api neraka. Jadi amal dikerjakan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, pahalanya double, berlipat-lipat. Dan amal secara rahasia, sembunyi-sembunyi, ini membuat kita mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Jadi yang ibadahnya, saking ikhlas ibadahnya, dia sembunyikan. Karena itu ada judul buku Al-Atqiya Al-Akhfiya, orang-orang bertakwa yang taat, yang alim, yang soleh, yang menyembunyikan ketaatannya. Di hadapan manusia tampak biasa-biasa saja, tapi saat sendiri dia menangis kepada Allah, khusyuk, takut sama Allah. Ya, dia menyembunyikan kesolehannya di hadapan orang. Bukan berarti nggak boleh ya menampakkan amal soleh ya. Saya nggak bilang dilarang
pamer ibadah, enggak. Apalagi kalau di zaman kita yang orang-orang maksiat itu menampakkan maksiatnya dan mengkampanyekan kejelekannya, maka orang-orang yang beriman enggak apa-apa. Instansi foto karyawannya sedang etikaf dipasang di baliho, di banner, enggak masalah. Itu syiar agar instansi yang lain melakukan hal yang sama, mengajak. Instansi menyalurkan bakti sosial kepada masyarakat di foto, nggak masalah. Itu mengajak orang untuk apa? Sedekah. Jadi nggak semua yang pamer ibadah itu riya. Cuman riya itu bisa masuk kalau orang niatnya salah. Tidak semua menampakkan kebaikan itu salah. Karena itu Allah mengatakan intu betul sedekah. Kalau kalian menampakkan sedekah, boleh, silakan, itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, diam-diam sedekah kepada fakir dan miskin, itu lebih baik di sisi Allah karena keikhlasannya lebih tinggi. Jadi ibu-ibu sedekah di depan orang nggak dilarang, boleh. Tapi sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik. Nggak ada yang teman-teman kita nggak ada yang tahu kita itikaf di sini. Itu lebih baik daripada kita publish foto, pasang status di WhatsApp hari terakhir. Padahal hari terakhir senang ya. Jadi amal-amal rahasia itu membuat kita merasakan halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu, orang yang beriman itu disebut dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman sejati yang sensitif sama Allah, yang selalu memenuhi panggilan Allah. Ciri orang yang beriman itu satu, disebut nama Allah hatinya bergetar. Kalau kita kan jarang, ya nggak Pak? Jarang. Yang kedua, orang beriman itu kalau baca Al-Quran bertambah imannya. Oh, ini kita merasakan. Yang pertama itu yang kalau disebut nama Allah kita. Ulama zaman dahulu dalam buku Asy-Syifa fi Himayatil Mustafa, buku yang menerangkan tentang hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu Bapak Ibu, ulama ketika disebut nama Nabi Muhammad itu langsung nangis. Nabi Muhammad itu disebut nama Nabi, saking cintanya sama Nabi, saking rindunya sama Nabi, disebut nama Nabi Muhammad SAW, itu langsung nangis para ulama. Ada lagi yang orang itu bertanya kepada salah seorang ulama, sifatkan, beritahukan kepada kami keindahan surga, biar kami ini tambah rindu dengan surga. Apa kata ulama? Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Langsung nangis teringat Nabi Muhammad SAW. Kita melatih diri kita dengan berbagai macam ibadah agar hati kita peka ketika disebut nama Allah, bergetar hati kita. Ini Ramadan, kita melatih iman kita dengan berbagai amal soleh agar kita mencapai level iman ketika disebut nama Allah, hati kita itu bergetar. Agar ketika muazzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita itu bergerak memenuhi panggilan Allah. Dan itu butuh proses. Butuh proses agar ketika azan kumandang, langsung ke masjid. Agar baca Quran, kita merasakan nikmatnya baca Quran. Itu butuh proses, butuh pendisiplinan diri, butuh mujahadah, kesungguhan dari kita, dan butuh waktu agar mencapai level iman seperti itu. Nggak langsung ujuk-ujuk kita jadi soleh. Nggak langsung ujuk-ujuk disebut nama Allah, hati kita bergetar ketakutan. Barangkali hati kita bergetar, tapi nanti saat sendirian kita maksiat. Bohong lagi kita sama Allah, nggak jujur kita sama Allah. Saat rame kita takut sama Allah, saat sendirian kita maksiat. Kita ini main-main sama Allah, nggak jujur sama Allah. Karena itu ibadah rahasia itu membuat kita merasakan manisnya iman. Sehingga ketika manisnya iman ini ada dalam dada kita, iman kita ketika sholat, kita merasakan nikmat dari sholat kita. Kemudian saat kita berdoa meminta kepada Allah, kita benar-benar menikmati setiap doa kita kepada Allah. Tidak terasa air mata berlinang, bercucuran, menangis, terharu meminta kepada Allah, merengek-rengek minta sama Allah. Kita merasakan nikmat saat doa. Saat baca Quran, kita merasa nikmat baca Quran. Hati terasa begitu tenang, hati terasa begitu damai.
Karena kita sudah latihan dengan iman dan amal soleh untuk mencapai level iman itu. Kemudian yang terakhir, orang beriman itu yang sejati, kalau ada masalah, lagi stres, lagi sumpek, lagi mentok pikiran ini, kemana lagi mau cari jalan keluar, cari solusi dari masalah, musibah yang menimpa. Orang beriman nggak ada kata putus asa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal sama Allah. Kayak Nabi Musa, mentok, dikejar oleh Fir'aun. Bani Israel ketakutan, bentar lagi Fir'aun akan menangkap kita. Nabi Musa tetap tegak berdiri, kalla, enggak. Inna ma'iya rabbi, bersamaku Allah, sayahdin, Allah yang akan memberikan aku petunjuk jalan keluar. Buntu di depannya laut merah, mau lari kemana? Mau lari ke kanan, tetap aja Fir'aun nanti ikut ke kanan ngejar. Mau lari bagian arah kiri, tetap aja nanti bakal dikejar sama Fir'aun. Nabi Musa tetap yakin. Jadi orang beriman itu saat duit habis, tenang aja ibu-ibu ya. Kalau gaji suami habis, ibu-ibu jangan khawatir. Kalau duit suami habis, artinya duit bakal datang lagi. Ingat itu ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu jangan manyun-manyun, giliran suaminya ada duit, happy, senyum. Giliran suaminya banyak duit, merengut, suaminya nggak disapa. Sedih seakan-akan musibahnya menimpa. Ini teguran buat kita ya. Ada di antara manusia orang beriman itu kalau dikasih nikmat ibadahnya rajin, semangat. Giliran dikasih musibah, capek doa gitu-gitu aja, sholat hidupnya gini-gini aja, masih aja susah-susah miskin lah, ngapain sholat? Ya usun, kafur. Kalau dikasih musibah, manusia itu apa? Putus asa, kafur, lupa sama nikmat Allah. Padahal sulitnya hidup hanya sesaat. Setelah datang tanggal tua, datang tanggal muda. Kalau yang gajian, kalau pedagang sekarang nggak untung, nanti akan untung. Dagangan sekarang sepi, besok pasti rame. Nggak selamanya dagangan itu sepi, dan nggak selama dagangan bisnis itu rame. Nggak selamanya tanggal itu muda, pasti datang tanggal tua. Oh, dia orang beriman itu nggak ada, nggak dia senantiasa tawakal kepada Allah, senantiasa terhubung, keimanannya kuat kepada Allah. Mencapai level iman tawakal ini butuh latihan. Makanya kita disuruh sholat, disuruh nambah sholat sunnah, disuruh puasa yang wajib, disuruh nambah puasa sunnah, disuruh baca Quran agar kita imannya terjaga, tetap istiqomah. Ya, agar kita senantiasa dalam kondisi baik. Dan Allah tahu betul, paham betul jiwa kita punya kecenderungan untuk bengkok maksiat. Karena itu Allah mengajari kita surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu ada dorongan, ada perintah secara tidak langsung agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Doa kita dalam Al-Fatihah surat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. 2. Ya Allah, beri kami keteguhan agar senantiasa taat. Ya Allah, jaga kami dalam ketaatan. 1. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan keluarmu, berikan kami hidayahmu, ihdinas siratal mustaqim. 2. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam ketaatan. Jaga kami agar senantiasa taat. Ini makna ihdinas siratal mustaqim. Betapa perlunya kita selalu meminta, berdoa agar kita senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi yang kedua, ikhlas kepada Allah. Yang ketiga, agar kita senantiasa istiqomah, tidak hanya taat di bulan Ramadan, nanti Syawal kita tetap taat. Yang ketiga, taubat. Senantiasa taubat. Jamaah Bapak Ibu berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut. Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan aku taubat sebelum aku meninggal. Ya Allah, bimbing aku agar bertaubat, agar nanti datang kematian kondisiku taubat. Ini doa yang selayaknya Bapak Ibu kita semua selalu baca. Doa yang senantiasa harus selalu kita baca. 1. Doa minta keteguhan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah,
yang membolak-balikan hati, tetapkan, teguhkan hati ini di atas agama. Kedua, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, yang membolak-balikan hati, balikkan hati tepat. Doa dari Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bapak Ibu selalu baca doa ini. Selalu baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan, bengkokkan hati kami kepada kekufuran, kemaksiatan, kelalaian, keengganan setelah Engkau berikan kami hidayah iman dan amal soleh. Mohon ya Allah, jangan balikkan kami ke kondisi kami maksiat, kufur. Tetapkan kami di atas hidayah. Ini kita sangat perlu selalu meminta, karena kondisi kita bolak-balik. Belum lagi di zaman kita sekarang, sarana fasilitas yang membuat kita bermaksiat begitu mudah kita dapatkan. Yang memalingkan kita dari ketaatan begitu mudah kita jumpai. Lebih banyak teman yang lalai daripada teman yang taat. Susah jadi orang yang selalu taat. Karena itu kita harus selalu meminta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Jangan Kau condongkan kami kepada kekufuran, kemaksiatan, kelalaian, kemalasan ibadah setelah Engkau berikan kami hidayah. Karena Allah tahu betul kita ini condong kepada maksiatan, nafsu dan syahwat. Berat, istiqomah berat. Kecuali Allah membantu kita. Karena itu juga diantara zikir yang dibaca untuk menguatkan iman, la haula wala quwata illa billah. Kalau lagi males, lagi futur, sumpah baca la haula wala quwata illa. Karena itu kan saat azan hayya 'alas shalah, kita nggak bisa sholat kecuali la haula wala quwata. Allah yang bantu kita sehingga kita bisa ke masjid. Hayya 'alal falah, kita nggak bisa untung kecuali la haula wala quwata, kecuali Allah beri kita kekuatan, kemampuan dan tolong kita sehingga kita pun falah, dapat keuntungan. Yang tidak menyambut panggilan hayya 'alal falah nggak untung di dunia dan di akhirat. Karena itu kata Syekh Hasan Al-Basri, di antara sebab jodoh tertunda, rizki tertunda, kebahagiaan tertunda karena menunda-nunda hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sedangkan yang memenuhi panggilan Allah hayya 'alas shalah, segera sholat, hayya 'alal falah, dia untung, Allah berikan dia keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Yang nunda-nunda sudah. Balik lagi tadi ya, ada dosa yang membuat amal itu terhapus. Salah satunya adalah meninggalkan sholat asar. Rasulullah bersabda, "Man taraka sholatal 'asri faqad habita 'amaluhu." Yang meninggalkan sholat asar, amalnya hangus sia-sia. Kebaikan yang dia lakukan dari pagi sampai malam hangus, nggak berfaedah, nggak bermanfaat. Allah tolak karena nggak sholat asar. Karena itu sia-sia orang puasa tapi nggak sholat asar. Amalnya hari itu hangus. Inilah wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amal manusia nanti kami perlihatkan banyak sekali ibadahnya di dunia, kemudian Allah hanguskan. Salah satu sebabnya tidak sholat asar. Bagaimana dengan orang yang nggak sholat 5 waktu tapi puasa? Sia-sia. Sia-sia amalnya itu. Ini bahaya juga sholat asar. Satu sholat saja membuat amal itu terhapus. Bagaimana dengan nggak sholat 5 waktu? Karena itu Imam Ahmad mengatakan kafir orang yang nggak sholat karena malas. Imam Ahmad mengatakan yang nggak sholat karena malas, Imam Ahmad berpendapat kafir. Di debat sama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan nggak kafir, dia fasik, melakukan perbuatan fasik, dosa besar. Tapi Imam Ahmad tetap teguh dengan pendapatnya, yang nggak sholat karena malas, walau hatinya tetap meyakini sholat wajib, Imam Ahmad berpendapat, berfatwa, dia dihukumi kafir. Adapun jumhur, mayoritas ulama berpendapat, dia tidak kafir. Dia fasik, dosa besar, yang nggak sholat. Baik, taubat, senantiasa taubat. Karena itu jamaah, sekurang-kurangnya dalam sehari istighfar 100 kali.
Ini makna hadis Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, aku beristighfar mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Dalam hadis yang lain 70 kali. Maksudnya mengucapkan astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Jadi jamaah Bapak Ibu, jangan tinggalkan istighfar sehari paling sedikit 100 kali. Boleh pagi hari, boleh habis asar. Sedikit pagi saja. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Jadi Rasulullah itu yang dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, tetap saja meminta ampun, ngasih contoh qudwah kepada kita. Sekurang-kurangnya sehari 100 kali. Duduk astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ini membuat terjaga sehingga kita tetap bisa istiqomah, terutama nanti bulan Syawal saat kita kembali lalai, nauzubillah. Ya, yang keempat yang bisa membuat kita tetap istiqomah di atas kebaikan ketaatan, meninggalkan, menjauhi hal-hal yang melalaikan kita dari kewajiban kita. Yang menjauhi, meninggalkan sebab-sebab yang kalau kita lakukan bikin kita lalai. Islam tetap membolehkan kita melakukan sesuatu yang mubah. Iman itu, takwa itu bertingkat-tingkat. Takwa yang paling tinggi, yang mubah pun ditinggalkan. Ini namanya warok. Apa namanya? Warok. Kalau kita nggak bisa. Level para ulama generasi saleh, saking saleh taatnya sama Allah, yang mubah pun mereka tinggalkan. Yang mubah ditinggal. Kalau kita nggak bisa, karena kita kalau nggak hiburan nanti sumpah bosan. Orang yang para ulama itu imannya itu sudah luar biasa. Saya baca kisah itu ya, al-uqala al-majjanin, orang-orang gila, orang-orang cerdas, orang-orang soleh yang dianggap gila. Jadi zaman dahulu itu ada orang-orang cerdas, orang-orang yang sangat soleh, sangat taat, tapi dianggap enggak wajar dan gila. Salah satu di situ dimasukkan kisahnya Uwais Al-Qarni. Setelah dia dipanggil Umar saat di Masjidil Haram, adakah di antara kalian jamaah yang dari Yaman, dari suku Al-Qarn, sifatnya begini, namanya Uwais Al-Qarni? Orang itu, Uwais Al-Qarni. Semua menganggap remeh Uwais Al-Qarni. Wah, Uwais Al-Qarni, apa istimewanya? Karena Allah yang ngabari Rasul, Rasul ngabari ke Umar. Nanti kalau umurmu panjang, mintalah doa dari Uwais Al-Qarni. Dia dulu sangat berbakti sama ibunya, ingin sekali berjumpa dengan Rasul, tapi karena ibunya, kasihan sama ibunya, ini yang membuat dia nggak jadi sahabat. Akhirnya dia ke Madinah, Rasulullah sudah meninggal, nangis sedih. Semasa Rasulullah hidup, ingin sekali ke Madinah, rumahnya di Yaman, dari suku Qarn, orang Yaman, sangat bakti sama ibunya. Minta izin ingin sama ibunya, ingin berjumpa Rasul, ibunya kasihan sendirian, gak ada yang rawat. Akhirnya dia rawat ibunya, bahkan dia menggendong ibunya ke tanah suci haji. Jangan dibayangin naik onta, gendong jemaah dari Yaman ke Saudi. Apa latihannya Uwais Al-Qarni? Dia biasa gembala kambing. Kambingnya setiap hari dia gendong di punggungnya. Ini latihan dia biar bisa ngangkat ibunya dari Yaman ke Mekah. Jadi setiap hari Uwais Al-Qarni itu apa-apa? Kambingnya itu dia gendong. Jadi sudah latihan beban. Akhirnya dia berangkat umrah. Umar kalau ketemu minta doa sama dia. Doanya mustajab. Uwais Al-Qarni, ya Allah, disangka orang-orang gila, kayak orang gila, penampilannya semrawut, dan dia nggak suka dikenal orang, dan dia meminta izin, wahai Umar, tolong jangan kabarkan kondisiku kepada orang-orang, agar orang-orang tidak datang kepadaku minta doa.
Aku ingin agar orang tidak mengenalku. Baik. Terus wahai Amirul Mukminin, setelah hari ini mungkin aku tidak akan berjumpa lagi denganmu. Setelah itu dia pergi ke Irak. Ternyata ada orang dengar hadis Nabi, ada seorang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa sama dia, doanya mustajab. Orang-orang nyari Uwais Al-Qarni, didapati Uwais Al-Qarni diselokan di ganggang di Irak. Kayak orang gila, padahal itu wali Allah. Kalau sekarang kan orang-orang pura-pura jadi wali Allah nih di YouTube ya, rambut gondrong panjang, semir merah, nggak pakai baju, pakai kolor, celana merah. Habib siapa gitu dianggapnya wali. Nah ini mah sengaja bikin-bikin. Kalau Uwais Al-Qarni karena memang dia nggak suka harta, sangat zuhud. Pernah ada satu orang ingin berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni lagi ngapain Pak? Sholat subuh, ditunggu sama jamaah di belakang, minta didoain. Dan dia melihat Uwais Al-Qarni sibuk ibadah, nggak mau mengganggu ibadahnya Uwais Al-Qarni. Ditunggu sampai terbit matahari masih sibuk ibadah. Paling bentar lagi. Ditunggu sampai zuhur masih duduk di situ. Jamaah kok kayak gitu. Sampai zuhur dia tetap duduk di masjid itu doa. Sampai asar dia tetap duduk di situ. Nggak ada yang sanggup seperti ini. Dan nggak boleh ditiru. Nggak boleh nanti jamaah sakit pinggangnya duduk seharian. Apa nggak lapar perutnya nggak makan seharian? Kasihan anak istri di rumah nunggu. Baik, kembali lagi jemaah. Ya. Kemudian yang keenam, al-hirsu ala birri walidayk, berusaha berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua ini membuat hati kita merasa imannya bertambah, dan ini membuat kita bisa istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang delapan, ada mutaklif, jangan membebani diri dengan satu ibadah yang kita nggak sanggup. Kebanyakan orang bosen ibadah karena berlebihan dia ibadahnya. Apa bentuk ibadahnya berlebihan di luar kesanggupannya? Contoh, dia sakit, memaksa diri puasa, padahal Islam Allah membolehkan nggak puasa bagi orang sakit, tapi karena semangat ingin puasa, dia tetap puasa dalam kondisi seharusnya dia bisa minum obat untuk menyembuhkan sakitnya, tapi dia maksa puasa. Ini binasa orang seperti ini. Jadi jangan membebani diri dengan ibadah di luar kesanggupan. Kalau sanggup itu namanya tidak membebani diri. Perjalanan jauh, maksa puasa, padahal perjalanannya payah, capek. Silakan makan dan minum, jangan puasa. Tapi membebani diri dengan tetap maksa puasa, nanti celaka, binasa. Ya, tapi beda kasus kalau jamaah nanti mudik sampai di kampung, kan 3 hari masih boleh qashar sholat. Boleh jamaah sholat ke masjid, karena itu tidak membebani. Ke masjid tidak terlalu berat, boleh. Padahal dia punya ketentuan boleh mengqashar sholat 3 hari, walau dia sudah sampai di kampung, kecuali dia merubah niatnya mukim. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jadi hati-hati semampunya ibadah itu ya, jangan membebani di luar kesanggupan. Nanti malah bosen, gak mau lagi ibadah, capek. Kalau lagi ngantuk, udah tidur dulu, hilangin ngantuknya baru sholat. Tidur, bangun jam 3 masih ngantuk, hilangin ngantuknya, jangan maksa sholat. Minum kopi lah, ngeteh lah, buka WhatsApp lah, buka HP lah, biar melek gitu ya. Kan kadang langsung disuruh itu nggak melek, giliran buka HP melek, semangat gitu ya. Lagi ngeteh itu melek, hilangin dulu ngantuknya baru sholat, jangan maksa sholat. Kalau lagi semangat, seger, sholatnya diperlama. Kalau lagi malas, udah sholatnya sedikit saja, 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau lagi semangat, suratnya panjang-panjang. Kalau lagi malas, berat, capek, suntuk, suratnya pendek-pendek. Yang penting tetap sholat. Yang penting tetap qiyamul lail semampunya. Jangan membebani di luar kesanggupan. Ini yang bikin kita istiqomah. Yang terakhir, berusaha memberi manfaat kepada orang lain, menolong orang, bersedekah, membantu orang. Ini membuat kita istiqomah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Semoga kita diberi keteguhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.